Oke, halo kembali lagi dengan saya Yoga Tama Prabantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai loop. Ada dua jenis loop yang akan kita pelajari, while loop dan for loop. Oke, apa itu loop? Loop itu sebuah mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang satu atau beberapa instruksi berkali-kali tanpa perlu menulis kode yang sama berulang. Nah, jadi sebuah program itu butuh melakukan hal yang sama banyak kali, jadi kita cukup pakai loop. Nah, kenapa loop itu penting? Yang pertama, menghemat kode. Kalau kodenya banyak, penyimpanannya pasti banyak gitu, filenya jadi makin besar. Lalu, fleksibel, bisa jalan sampai kondisi tertentu, juga efisien, karena memudahkan membaca dan merawat program. Komponen utama loop ada inisialisasi, yaitu titik awal pengulangan, ada kondisi, syarat agar loop tetap berjalan, aksi, yaitu kode yang dijalankan setiap kali loop berputar. Update, yaitu perubahan variabel agar loop tidak jalan selamanya. Ada dua jenis utama loop, while loop, perulangan berdasarkan kondisi, for loop, perulangan berdasarkan jumlah langkah atau elemen yang diiterasi. While loop ini dipakai ketika kita belum tahu pasti berapa kali harus diulang. Gitu. Jika selama kondisi bernilai true, pengulangan akan terus berjalan. Nah, ini adalah contohnya. Jika awalnya I itu 1 dan kondisi I kurang dari 95, maka akan di print I sampai kondisinya itu I lebih dari 5. Nah, jika I sudah lebih dari 5, maka dia akan berhenti. Gitu. Selanjutnya ada for loop. For loop ini digunakan ketika kita sudah tahu berapa jumlah pengulangan atau elemen yang ingin kita diulang gitu. Nah, yang pertama ada range. Jadi ini 1 sampai 6. Nah, nanti programnya bakal muncul angka dari 1 sampai 6. Berarti 6 kali pengulangan. Nah, itu kan udah jelas tuh jumlah pengulangannya. Yang contoh pengulangan list juga sama. For item in buah, print item. Jadi kan ini ada 3 item, pengulangan 3 kali. Itu. Nah, ini perbedaannya. Kapan dipakai? While itu dipakai ketika belum tahu jumlah perulangannya yang pasti. Kalau for, ketika kita sudah tahu jumlah pengulangannya. Syarat berhenti kalau di while itu berdasarkan kondisi true or false. Kalau for loop berdasarkan range atau jumlah elemen. Contoh penggunaan while itu seperti input benar atau proses tanpa batas. Lalu for itu mengulang list atau angka sampai 10 dan sebagainya. Pokoknya for itu pengulangannya udah pasti, while itu pengulangannya belum pasti. Jadi selama kondisinya masih true, loopnya akan terus berjalan gitu. Oke, langsung aja kita coba di Scratch dan Replit. Baik, sekarang kita sudah ada di Scratch. Blok yang akan kita pakai untuk perintah loop ada dua, yaitu repeat dan repeat until. Repeat ini seperti for loop, karena kita sudah tahu mengulanginya berapa banyak. Di sini repeat 10, berarti akan diulangi sebanyak 10 kali. Sedangkan repeat until, dia itu akan mengulangi sampai program yang ada di sini nih terpenuhi, sampai kondisi yang di sini terpenuhi gitu. Jadi semisal mengulang sampai nilainya tersebut lebih dari 10. Jadi ketika nilai sudah lebih dari 10 dia akan berhenti gitu. Jadi dia akan ngulang-ngulang terus sampai kondisi terpenuhi. Nah, langsung aja kita coba. Kita akan buat kucing ini ngomong hello 10 kali. Daripada kita taruh blok hello ini sebanyak 10, kan tidak efisien dan juga makan banyak penyimpanan kalau begitu. Jadi kita gunakan blok repeat supaya lebih simple, hanya seperti ini. Kita tambahkan wait 0,1 second aja biar cepat. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ngomong hello. Hanya saja kita nggak tahu dia ini sudah sampai hello ke berapa. Untuk memperbaiki itu kita buat variabel, itu variabel counter. Nah, variabel counter di sini guna untuk ngasih angka. Jadi ini sudah hello ke 1, hello kedua, dan selanjutnya. Kita akan set counter to
1, ya karena kita mulainya dari 1, dia akan ngomong hello dan counter. Jadi di sini kita perlu join, jangan lupa spasi. Nah, hello spasi counter, counter nanti 1 sampai 10, kita tambahkan, nah change counter by 1. Nah, gunanya blok ini untuk apa? Supaya ketika counter 1, dia jalanin perintah change counter by 1, berarti dia nambah 1 jadi 2, terulang lagi, hello 2, change counter by 1 nambah 1 jadi 3, terulang lagi sampai 10 kali. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi 1, 2, 3 sampai 10. Begitu. Nah, ini adalah contoh for loop. Kalau while loop, kita pakai blok repeat until. Nah, di sini akan kita simpan dulu ke sebelah. Kita pakai blok yang di dalam sini. Nah, blok ini dia akan mengulang program di dalamnya sampai until kondisi yang di sini terpenuhi. Jadi, contoh kita masukin counter sampai lebih dari, kalau tadi 10 kecepatan ya udah kita 50 aja. Jadi ketika kita start, dia bakal ngulang terus yang di sini hello 1, hello 2 sampai hello 51. Nah, karena udah 51 itu lebih dari 50, kondisi di sini terpenuhi, dia akan berhenti di 50-nya gitu. Jadi coba. Nah, di counter kan 51. 51 tuh lebih dari 50, berarti kondisi terpenuhi langsung berhenti. Berhenti di 50-nya, hello 50. Jadi gini perbedaannya yaitu for loop dan while loop. While loop itu ketika kondisi sudah terpenuhi, dia akan berhenti mengulang, sedangkan for loop dia akan mengulang sebanyak yang kita minta, sebenarnya yang kita mau gitu. Sekarang langsung kita coba ke replit. Oke, kita sudah di replit. Kita buat yang pertama for loop. Di sini for kita perlu tambahin index i in range. Nah, kita pakai range 10. Jadi di sini tuh dia bukan ngitung, kalau tadi kan kita hello di scratch. Nah, di sini kita juga bakal hello sampai 10, tapi range 10 ini artinya bukan hello 1 sampai nilai hello 10. Maksudnya itu range 10 ini ada 10 nilai. Jadi misalnya kita print hello. Nah, kita coba run. Dia ngomong hello 10 kali. Tapi kalau kita tambahin angka seperti tadi, saya hello plus str string ya, i plus ya benar, dengan i, aduh. Nah, sekarang kita coba start. Nah, dia akan mulai dari 0. Kalau di Python itu dia mulai dari 0 dan bukan dari 1 sampai 10. Tapi di sini ada 10 nilai. Nah, jadi maksud dari range 10 itu maksudnya ada 10 nilai di sini. Gitu. Bukan mulai dari 0. Bukan mulai dari 1. Jika ingin mulai dari 1, di sini kita tambahkan 1. Nah, dengan begitu dia langsung mulainya dari 1 sampai 10. Ada 10 nilai, tapi dia mulainya dari 1. I ini di sini dianggapnya sama dengan 0 kalau di Python. Di Python itu ngitungnya mulai dari 0. Nah, ini untuk for loop. Sekarang aku bikin jadi komen dulu supaya dia programnya nggak jalan. Kita buat di bawahnya while i misal kurang dari 10. Di sini kita akan, lupa titik 2. Ini kita akan print hello. Nah, kalau kita coba run,
Uh, oh iya, kalau pakai while di sini, i-nya kita perlu buat masukin indeksnya. I sama dengan 0 supaya dia tahu i ini mulainya dari 0. Kalau langsung gini ntar bingung programnya. Langsung kita coba mulai lagi. Oke, untuk loop while seperti ini, kita perlu masukin indeksnya 0 supaya komputer ini tahu mulainya dari 0, hello 0 sampai seterusnya. Di sini hello plus str. Nah, i kan ini dalam bentuk integer angka, jadi kita perlu ubah ke string supaya bisa di print, supaya bisa dicetak muncul di outputnya. Dan di sini i sama dengan i plus 1. Kita butuh ini supaya di sini kan hello-nya 1 sampai seterusnya sampai i itu kurang dari 10, maka kita perlu plus 1 ini. Karena kalau enggak, dia bakal ngulang-ulang terus dan dia karena nggak naik-naik terus kan nilainya i 0 terus sampai akhir dia akan ngulang terus. Karena belum terpenuhi nih i-nya sampai kurang dari 10 ini. Nah, sekarang kita coba kurang lebih seperti ini. Nah, hello 0 sampai 9 nih mentok sampai 9 karena dia batasnya kan nih kurang dari 10. Gitu. Jadi pada Python di loop while indeks ini penting karena kalau enggak dia bingung untuk memenuhi kondisi di sini bagaimana gitu. Jadi i-nya sama dengan 0, nanti ke i-nya akan tambah 1. Jadi dia di print mulai dari i 0, habis dari i 0, i-nya nambah 1, 0 tambah 1 1 ngulang lagi karena dia belum penuh ya, i belum kurang dari 10, belum tepat kurang dari 10. Bahwa sebelum 10 kan 9, berarti dia bakal ngeprint sampai 9 gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jika ingin pas 10 berarti ini kita ubah jadi 11. Nah, ini dari 0 sampai 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, tadi kita sudah mencoba membuat for loop dan while loop dengan Scratch dan juga Replit. Kali ini kita akan buat dengan flowchart. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan, for loop itu pengulangannya sudah jelas berapa kali, sedangkan while loop itu belum tentu, belum jelas pengulangannya berapa kali, intinya akan diulang sampai kalau di Scratch itu sampai kondisinya nggak lagi terpenuhi. Kalau di Python akan diulang selama kondisi masih terpenuhi, akan diulang terus. Ketika sudah nggak dipenuhi, baru berhenti. Itu kalau di Python. Jadi kita langsung aja coba bikin di bikin flowchartnya. Yang pertama, oke, ini untuk for loop. Jadi ini sudah jelas ya, seperti yang di Replit ya dengan Python nih. Range-nya ada 10, berarti akan diulang sampai terdapat 10 nilai. Nah, jadi di sini start, terus dia apakah list itemnya 10? Kalau bukan ya berarti print hello dengan indeksnya. Indeksnya jadi 0. Kalau dari Python itu mulai dari 0. Kalau di Scratch kan mulai dari 1. Jadi dari 1 sampai sekian sampai terdapat 10 nilai. Jadi ketika sudah terdapat 10 nilai, berarti kan udah penuh, baru dia yes, selesai programnya. Jadi for loop seperti ini, jangan gitu. Sekarang kita akan coba bikin while loop. While loop berarti dia ada conditionalnya. Jadi ini adalah loop while. Di sini ada kondisinya apakah indeks kurang dari 10. Ini kita kondisinya samain dengan yang ada di kita pakai di Replit tadi ya dengan bahasa Python. Ini kurang dari 10. Nah, jadi ketika dia masih kurang dari 10, kondisinya masih kurang dari 10, dia ngulang lagi.
nambah 1 indeksnya sampai udah lebih dari 10. Apakah 10 lebih dari 10? Kalau menurut Python, kan karena mulai dari 0, 10 lebih dari 10 itu salah. Kalau 10 lebih dari sama dengan 10 itu baru benar. Jadi, tapi kan ini tandanya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Makanya ketika indeksnya udah 10, dia salah. Makanya langsung berhenti, lanjut ke N gitu. Jadi dia ngeloopnya gini. Jadi selagi kondisi ini terpenuhi, dia akan ngulang-ulang terus sampai nggak lagi terpenuhi. Ini kalau di Python. Kalau di Scratch, dia akan ngulang-ulang terus sampai kondisinya terpenuhi. Untuk memperdalam pemahaman kita, sekarang kita bakal coba mengimprove project di video sebelumnya, yaitu project tebak bahan. Di mana seperti yang kita tahu, seperti yang sudah pernah kalian lakukan, ini ada 3 bagian program yang diulang. Jika kita lihat, nih, kita bertanya bahan pertama, kedua, dan ketiga. Ini semua sama, hanya saja berbeda indeks, 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita akan mengimprove dengan menambahkan loop supaya lebih efisien. Programnya tidak terlalu panjang. Kita akan melakukan ini di Replit dan Scratch. Di Replit menggunakan bahasa Python, juga kita akan membuat flowchart-nya. Baik, jadi ini flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Ini akan kita mulai, lalu mulai dengan membuat list bahan, lalu kita set skornya ke 0, baru mulai gamenya. Lalu di sini akan ada loopnya ini, seperti yang kalian lihat, dia muter. Nah, sebanyak 3 kali karena kita bertanya 3 bahan. Nanti bahan pertama, bukan, bahan tambah indeks 1 berarti kan ya. Baru masuk ke algoritma di sini. Lalu nanti ngulang lagi sampai sudah 3 kali. Ketika udah sampai item terakhir dalam range 3 ini, baru dia selesai, game over, show list. Nah, langsung aja sekarang kita ke Scratch. Baik, jadi kurang lebih seperti ini. Sudah ada for loopnya di sini, repeat sebanyak 3 kali. Kita menggunakan indeks. Begitu halnya juga dengan di sini ada set change index by one, supaya pengulangan 3 kali dia nambah indeksnya, apa bahan 1, indeks 1, apa bahan 2, indeks 2, apa bahan 3. Di sini juga kita pakai variabelnya hanya variabel bahan untuk menampung seluruh jawaban, 3 jawaban tersebut. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jadi lebih simpel daripada sebelumnya. Misalnya kita coba, kita mulai. Apa bahan pertama? Gula. Betul, gula ditulis. Garam. Garam ditulis. Susu. Betul, susah ditulis. Nah, game over skor 3 ini listnya. Nah, jadi kurang lebih outputnya sama seperti sebelumnya. Gitu. Di sini kita menggunakan variabel baru, ada variabel bahan dan juga variabel indeks untuk ini. Nanti indeksnya ketika kita start, dia harus ngulang lagi dari 1 gitu. Sekarang kita coba di Replit. Baik, sekarang kita udah di Replit, langsung aja kita ubah menggunakan loop for. Oke, jadi seperti ini. Sudah aku buat komen-komennya supaya kalian paham ini bagian apa, ini bagian apa. Oke, yang kita ubah hanya bagian tanya bahan. Kita menggunakan for loop. Di sini for I in range 3 dengan I sama dengan 0. Di sini kita buat I tambah 1 supaya ketika kita mulai, dia mulai menghitungnya tuh dari angka 1, bukan dari angka 0. Seperti itu, lalu dia yang melewati proses yang sama seperti program sebelumnya, seperti belum kita tambahkan loop seperti sebelumnya. Nanti akan ngulang sampai 3 kali, baru nanti muncul skor
dan print list bahan. Jadi langsung aja kita coba contoh. Yang pertama, kita tulis gula, garam, susu. Nah, ini dia skornya 3. Di sini dikasih tunjuk listnya. Nah, untuk bagian ini kenapa dia menjorok ke dalam? Sampai sekarang terus terang aku belum tahu. Tapi jika kita lihat dari sini, dia belum ada error. Harusnya berarti nggak apa-apa gitu ya. Tapi kurang lebih kodenya seperti ini. Kalian bisa cek di eh, link drive yang sudah aku kasih di bawah. Sebelum kita memulai aktivitinya, aku ingin menjelaskan bagaimana cara kita dapat menggabungkan list ke dalam loop. Seperti yang kita tahu, di list ini kita bisa ada item dengan indeksnya di sini. Item indeks 1 artinya suhu yang nomor 35, indeks 2 sebagainya. Yuk kita ingin ngomong say item 1 berulang kali, kita bisa menggunakan yang namanya repeat. Jadi contoh di sini aku mau bikin, nah dia bakal mengulangnya itu length of temperature list. Nah jadi list ini kan ada 7, berarti dia akan mengulang 7 kali. Jadi kita ingin mencoba menggabungkan loop ini dengan list. Nah lalu di sini karena seperti yang kita tahu tadi, loop pada Scratch tidak punya indeks. Jadi untuk itu kita perlu bikin variabelnya. Set index to 1. Sini say item index. Lalu kita change index by 1. Baru kita kasih tunggu 1 second. Nah, dengan program simple seperti ini, si kucingnya ini bakal ngomong setiap data yang ada di dalam list ini sesuai urutannya, sesuai indeksnya, indeks 1, 2, 3, sampai 7. Kita bisa lihat data-datanya di sini semua ada. Jadi ini adalah cara kita menggabungkan loop dengan temperatur list. Kita semisal kita ingin menjalankan suatu rangkaian perintah untuk satu data dalam list ini, kita bisa gunakan yang namanya repeat gitu. Ini bakal penting banget untuk aktivitas kita selanjutnya dan juga coding kalian ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita pindah ke Replit. Oke, kita sudah ada listnya di Replit. Langsung aja kita coba panggil data dalam list ini satu-satu. Kita eksekusi dengan program yang kita buat sama seperti di Scratch tadi. Jadi kita set dulu index i sama dengan 0 for i in range length of, nah temp underscore list print temp underscore list sini kita i sama dengan i plus 1 time select 1. Oke, sini kita import time.
Nah, ini muncul ya data-datanya tadi satu-satu sesuai yang ada di list. Ada 7 data, jadi kurang lebih sama seperti yang di Scratch. Ya, ini cara kita, salah satu cara untuk menggabungkan list dengan loop. Nah, sekarang jika kita ingin menambahkan indeks, misal kita buat str I plus. Nah, sekarang kita coba. Ini jadi ntar di sini kita dengan menambahkan ini jadi misalnya indeks pertama jadi 1.2 temperatur listnya berarti 35 tuh. Nah, kita coba run. Oh, baik, sekarang udah fix, kita coba jalankan. Oke, ini dia 0 1 2 3 4 5 6. Nah, mulai dari 0 karena ya seperti yang kita tahu Python itu mulai dari 0, supaya mulai dari 1 kita di sini tambah 1 gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini di mana kita bisa mengeksekusi program yang ada dalam list menggunakan loop. Mana loop ini akan mengulang sebanyak data yang ada di list. Di sini ada 7 data yang ada di list, berarti dia akan mengulang sebanyak 7 kali. Iya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah contoh jika kita menggunakan indeks. Jika tidak ingin menggunakan indeks, kita menggunakan yang namanya enumerator. For I, temp in enumerator temp list. Jadi kita langsung print str I plus 1 plus str temp. Nah, jadi seperti ini. Jika kita tidak menggunakan indeks sama dengan 0, langsung kita masukkan aja ke dalamnya. Kita coba run lagi. 3, 4, 5, nah ini akan didapatkan hal serupa ya. Indeks pertama itu berapa, indeks kedua, dan selanjutnya. Hanya saja perbedaannya ini tuh lebih singkat gitu, lebih simpel dibandingkan ini karena kita tidak memerlukan i sama dengan 0, kita hanya langsung pakai enumerator di sini. Begitu. Oke, untuk aktivitasnya kita akan membuat list berisi 5 elemen. 5 elemen ini bisa berupa angka. Angkanya bebas, baik itu integer ataupun float. Lalu kita ada list kedua yang kosong. Jadi kita akan nilai pada list pertama kita kali 2, lalu kita pindahkan ke list yang kedua. Jadi activity-nya kurang lebih seperti itu. Kita akan buat flowchart-nya, lalu kita juga akan buat programnya menggunakan Python, dan juga kita buat di Scratch. Oke, jadi diagram alirnya kurang lebih seperti ini. Kita akan membuat list pertama, list A, terdiri atas 5 elemen angka. Lalu kita buat list kosong, yaitu list B. Nah, di sini ada for loop-nya. Jadi, akan diulang sebanyak panjangnya list A. Jadi, panjangnya list A ada 5, jadi akan diulang nanti sebanyak 5 kali. Apakah elemen terakhir pada list A? Kalau misalnya belum elemen terakhir, lalu elemen tersebut dikalikan dengan 2, hasil operasi ditambahkan ke list B. Lalu dia akan ngulang-ulang terus sampai elemen di list A ini habis, baru di print list baru dan list yang lama gitu. Langsung aja kita coba di Scratch.
Baik, kita sudah ada di Scratch. Langsung aja kita buat. Baik, ini sudah jadi. Kita cek. Nah, seperti yang kita lihat nih, 15 kali 2 30, 21 kali 2 42, 9 kali 2 18, dan seterusnya sampai semua terisi. Di sini cukup mudah sekali ya, masih gampang dimana kita mengkalikan data yang ada pada list A, lalu kita pakai blok add to list B. Nah, jadi kita yang ditambah itu item item index of list A, berarti indeksnya menyesuaikan indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita kalikan dulu, lalu kita tambahkan ke list B. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba di replit. Oke, jadi versi replit kurang lebih seperti ini. Kita pakai for number in list A. Kita nggak pakai yang for I in range ini karena ini terlalu kompleks. Kita buat supaya lebih simpel menggunakan for number. Number di sini merujuk pada angka-angka yang ada di dalam list ini. Bukan list sih, ini lebih ke array karena isinya integer semua. Jadi for number in array A, array B, append number kali 2. Jadi ini pada list B nanti muncul append. Append ini artinya seperti add pada Scratch, jadi menambahkan data ke dalam listnya. Number yang ada di list A ini dikali dengan 2 ditambahkan ke list B. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita coba. Oh, ada salah di. Ini kan ini komen, bro. Perlu titik ya kalau. Nah, perlu titik di sini ya guys ya, baru dia bisa jalan. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini dia 15, 21, 9, 10. Ini tulis A atau array A lebih tepatnya. Ini saja array B yang sudah dikali 2 datanya. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita menggunakan loop untuk mengeksekusi data pada list satu persatu gitu. Sekarang langsung kita ke demo project. Pada demo project untuk video kali ini kita akan membuat yang namanya food delivery. Ada dua tipe program yang kita buat. Program pertama itu programnya kita masukin inputnya mau pesan apa, pesanannya apa, seperti itu. Kita akan pakai indeks tentunya. Jadi pesanan apa menu pesanannya ada nomornya. Nanti kita pilih berdasarkan nomor. Dan kita akan buat program kedua. Program kedua ini memvalidasi data yang masuk. Misalnya karena tadi kan pilihan menunya berdasarkan nomor. Jika ada nomor yang dimasukkan tidak sesuai, maka dia akan ngulang lagi sampai menu yang nomor menu yang dimasukkan itu sudah sesuai. Gitu sama halnya dengan ketika akan nanti memberi tipnya itu 0 sampai 25%. Jika angkanya kurang dari 0 atau lebih dari 25, maka nggak valid kan datanya, akhirnya harus kita validasi lagi. Itu untuk project kali ini. Tentunya akan melatih dasar kode kita. Kita juga akan menggunakan variabel, loop. Kita juga akan menggunakan tipe data booleans untuk validasi datanya. Kita juga akan ada list. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang langsung aja kita mulai. Oke, jadi ini flowchart-nya seperti ini. Kita membuat list menunya, lalu list orderan. List orderan ini kosong, nantinya diisi dengan orderan-orderannya, pesanannya, gitu. Jadi yang pertama kita greetings. Nah, bagian loop ini sebenarnya versi simpelnya dari loop yang di bawah ini. Jadi ketika kita pesan, apa pizza dalam menu, apa pizza terakhir dalam menu list. Jadi kan misalnya ada 5 menu. Jika sudah sampai menu kelima, dia nggak akan ngulang lagi, dia lanjut ke bawah. Tapi jika belum dia baru ngulang, nah ini kita milih di sini. Ini versi simpelnya dari yang ini. Jadi jika ini sudah, kita lanjut ke bagian sini. Sama sebenarnya seperti yang tadi. Apakah user ingin pesan? Ini ada pilihan yes or no. Kalau
yes berarti kan true. Berarti dia lanjut ke sini, dia pilih menu ayam lagi nih, menu pizza, lalu di sini menu yang dipilih masukkan ke list pesanan ditambah biaya 70 ke total harga. Dia akan ngulang terus sampai berapa kali pesan. Jika udah, dia lanjut ke sini di mana total harga di print, kita minta tip 0 sampai 25, hitung tip dan tambahkan pada total harga, print total harga terbaru, lalu dia bilang pesanan dalam jalan. Jadi kurang lebih flowchartnya seperti ini. Nah, pada bagian scratch seperti ini itu ketika sebelum validasi data ya. Ini adalah contoh program yang belum datanya validasi. Jadi di sini kita delete all of pizza order berarti di sini. Nah, pesanannya di sini dihapus dulu supaya kosong. Lalu ini bagian hide variable ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Cuma karena di sini kita tampilan yang di sini nggak terlalu dibutuhkan, jadi kita hide aja. Nah, saya total price to zero, set to zero karena kita belum pesan apa-apa. Lalu dia bakal orderin. Nah, do you want to add pizza, yes or no? Ini kita coba ya. Misalnya kita mau pesan, berarti kita pesan, tulis yes. Buat pizza, provide number. Berarti ini ada 5 pilihan, 1 sampai 5. Misal kita mau pesan yang nomor 5. Nah, do you want to add pizza? Nah, ini mengulang lagi ya. Jika kita ingin pesan kembali, misalnya mau pesan lagi. Oh, tadi ya, yeah, tulisnya harusnya yes tadi typo. Jadi dihitung false. Oke, udah nggak apa. Lanjut, saya mau tip, kita tipnya 20%. Misal 12 pound. Nah, tadi perhitungan tipnya ini ya, total price ditambah total price dikali tipnya, jawaban dari ini misalnya kita tadi 20 dibagi 100 gitu. Dan jika kalian lihat nih, dia mulai perhitungannya dari yang paling kecil ini ke yang paling besar. Jadi ini dulu dihitung 20 per 100 dikali total price 10, lalu ditambah ke total price. Jadi nanti di bagian akhir disebutkan total harganya berapa. Nah, ini tipe yang belum ada validasi data. Nah, jika semisal di sini pada bagian pemesanan kita masukkan angka 6, kan nggak ada nih menu ke 6. Nah, akhirnya data harus divalidasi lagi. Sama halnya dengan ketika kita mau masukkan tip. Jika tipnya kurang dari 0 atau lebih dari 25, kan nggak sesuai. Maka dari itu harus divalidasi. Nah, programnya bentuknya seperti ini. Nah, dimana di sini dia ada repeat until sampai valid pizza choice sama dengan true. Valid pizza choice ini pilihan pizza kita sampai true sampai sesuai dengan angka di sini. Jika dia nggak true, dia akan ngulang lagi gitu. Ngulang lagi. Pizzanya apa? Masukkan nomor. Nah, kalau nomornya tidak sesuai nomornya tidak sesuai kondisi yang di sini, kurang dari 0 sampai lebih dari 0 sampai kurang dari length of available pizza, berarti ini panjangnya 5 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena tandanya kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Nah, dia ada tambah 1 supaya sesuai gitu. Dia ada 5, berarti range kita untuk milih menu juga ada 5. Nah, kalau if di sini nggak sesuai, dia bakal ngomong please choose a correct number, lalu dia ngulang lagi. Nah, jika kita sesuai conditionnya, dia akan set valid pizza choice-nya to true. Dia udah di set ke true, kita keluar dari repeat until ini, lanjut ke bagian keluar dari repeat until yang sini, dia ngulang lagi ke atas. Do you want to add pizza or no? Yes or no. Nah, ini juga kita pilih no, berarti kan kita lanjut ke bawah. Ya, ke bagian yang tip. Bagian yang tip juga sama. Di sini kita ada repeat until, di mana dia akan mengulang sampai angka tip yang dimasukkan itu sesuai dengan yang kita minta. Ini. Di mana tipnya itu mulai dari 0 sampai 25. Di sini kita min 1 sampai 26.
ya kita lebihin satu supaya supaya karena tandanya tidak ada sama dengannya ya, ini kurang dari dan lebih dari. Begitu. Sekarang langsung kita coba. Do you want to add a pizza? Yes. Oh, oh, tadi typo. Yes. Misal kita mau pesan yang pepperoni. Nah, adding pepperoni pizza to the list. Kita mau pesan pizza lagi. Yes, ini jawabannya harus sesuai ya dengan pilihan yang sini. Kalau nggak dia bakal nganggapnya kita udahan pesan. Jadi dia langsung lanjut ke step berikutnya. Terus kita pesan misalnya yang pertama margarita. Oke, no. You have to pay 20 pound. Nah, itu baru total harga pizzanya. Sekarang kita diminta tip. Misal tipnya 12%. Sukan 22,4 pounds. Nah, jadi perhitungan tipnya sama seperti tadi, hanya saja ini ada validasinya. Validasi kita memakai repeat until sampai data yang dimasukkan itu true. Datanya itu nomor tadi ya. Misalnya nomor menu pizza. Kalau sesuai dengan range-nya di sini 1 sampai 5, dia bakal ngulang ke bagian yang atas lagi. Do you wanna add pizza or no? Kalau enggak, lanjut ke yang bawah. Nah, pokoknya bagian validasi datanya itu yang gini ya, teman-teman. Bagian repeat until ini. Ini adalah blok yang memvalidasi data kita. Sama dengan yang di tip. Nah, blok ini yang repeat until. Jadi kalau ngulang-ulang terus sampai data yang kita masukkan itu equals to true. True-nya itu di mana angka yang kita pilih itu 0 sampai 25%. Gitu. Jadi ini versi Scratch-nya. Sekarang kita pindah ke Replit. Sudah di Replit, kita menggunakan dua loop, tapi jika untuk orderannya kita pakai loop while ya. Untuk step pemesanan kita pakai loop while karena tidak tahu pengulangannya berapa kali. Nah, ini ada loop for. Di sini itu untuk ngeprint si available pizzanya. Di sini for I, pizza in enumerate available pizza. Jadi dia i-nya bakal tercantum dari 1 sampai 5 titik ditambah pizzanya ini. Pizzanya ini semua. Ini untuk ngasih lihat listnya. Lalu kita masuk ke bagian order. Di mana order nih saya input, do you want to add pizza? Yes or no. Misalnya yes, berarti kita pesan pizzanya. Di sini kita pesan, masukkan inputnya, ntar total price muncul, nanti di sini bagian tip. Tapi di sini belum ada validasi data. Ya, sekarang kita coba. Nah, tadi ya bener ya bagian sini untuk ngasih lihat available pizzanya apa aja. Do you want to add pizza? Yes or no? Yes. What pizza do you want? Provide a number. Nah, ini 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Seperti yang kita tahu, Python itu ngitungnya mulai dari 0. Tapi tetap ini ada 5 data di sini. Jadi nggak apa-apa, kita isi dulu. Misal kita mau yang calzone 1, kita pencet enter. Nah, do you want to add pizza? Saya cukup pesan 1. Nah, if order it calzone. Ya, tadi pas bagian pemesanannya itu yang ini answer input dari ini yes or no. If answer equals to yes, berarti kan kita pesan. Kalau else-nya berarti when order false, berarti dia ini nggak muter-muter lagi ya, nggak ngelup lagi nih. Continuing order equals to true. Nah, ini kalau tadi itu kan di Scratch set order to true juga. Set order to false. Nanti jika true baru dia lanjut. Itu di Scratch itu kebalikannya Python. Nah, jadi ketika ini sudah true, awalnya di set ke true. Jika kita sudah pesan, berarti kan ini masih true, ngulang lagi ke sini. Nah, tapi jika kita di want to add pizza, kalau misalnya kita pilih no, berikan answer equals to no. Berarti dia false, ini udah false, dia nggak lanjut lagi loopnya, lanjut ke
print yang di bawah, perintah print di bawah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tip. Kita bayarnya 10 euro. Tipnya semisal kita mau masukin tip 15%. Nggak usah pakai persennya, kita tulis 15-nya aja. Nah, price is now segini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini perhitungan tipnya ya, kalau misalnya tadi di Scratch kita pakai blok-blok, kalau ini tinggal langsung tulis aja total price times tip per 100. Total price plus sama dengan total price times tip per 100. Ini tuh bagian ini tuh sebenarnya sama seperti total price sama dengan total price tambah total price kali tip per 100. Ini tuh biar lebih singkat aja gitu. Ini kita udah dipelajari di awal-awal tadi ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini yang tanpa adanya validasi data. Sekarang jika kita tambahkan validasi data, dia kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ada loop while, lalu ada masukkan loop while lagi di dalamnya. Gitu. Jadi, while yang pertama untuk pengorderan yang berulang-ulang kali sebanyak user inginkan. Di sini if the answer is yes, berarti kan kita pesan. Nah, kita set valid pizza choice to false dulu. Nah, while not valid pizza choice int input dari ini. Kenapa int integer? Karena kan kita masukin inputnya nomor. Tadi kan dinomorin ya available pizzanya. Jadi kita masukannya nomor, maka perlu ada keterangan di sini integer. Jika udah pilih nomor, kita validasi if pizza kurang dari sama dengan 0 and or n pizza kurang dari panjangnya available pizza kurang 1, baru dia masukin ke list gitu. Kalau enggak, dia bakal please provide a correct number. Nah, jadi dia bakal ngulang-ngulang terus jika kita dapat hasil else, yang berarti if di sini nggak terpenuhi, dia bakal ngulang-ngulang terus sampai terpenuhi. Jika udah terpenuhi, dia balik lagi ke if yang sini, if answer ya jawaban sini, do you want to eat pizza? If answer yes, dia bakal masuk lagi ke bagian sini, ngulang-ngulang lagi gitu sampai orderan selesai, baru dia lanjut ke bagian sini. Bagian tip juga sama, tipnya kita tambahin if else while not valid tip gitu. Ini adalah loop conditionalnya. Jika tipnya di antara 10 dan 25 ya kurang dari sama dengan 0, bukan 10, 0 dan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 25, itu artinya true. Karena sesuai ya dengan pertanyaannya, ini 0 sampai 25. Kalau enggak, dia bakal ngulang lagi. Sampai if ini terpenuhi kondisionalnya. Kalau dia lanjut ke yang bawah sini. Nah, sekarang kita coba. Yes. Misal, kita pilih nomor 5. Nomor 5 kan nggak ada di list. Dia bakal ngulang lagi nih. Nah, tuh, please provide a correct number. Gitu. Misal, kita masukin pizza nomor 3. Kita pesan lagi. Kita masukin pizza nomor 5. Nomor 4. Kita pesan lagi. Ke nomor 2. Lalu kita udah pesan 3 pizza. Nah, harganya 30 euro. Kita tip. Nah, jika tipnya bisa 26 lebih 1 aja, dia pasti dianggap false ya. Tuh, please provide a correct number karena range kita 0 sampai 25. Oke, jadi kita masukkan misal 25%. Nah, ini total biayanya. Tadi perhitungannya udah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kita menggunakan loop while not untuk memvalidasi data yang ada. Di mana loop while not ini dia akan mengulang sampai data yang kita masukkan itu valid gitu. Sampai valid pizza choice equals to true. Ketika udah true, dia balik lagi ke yang sini. While continue ordering. Answer, jika no, dia lanjut ke bawah sini.
Jika yes, masuk lagi ke if yang sini. Baru dia masuk lagi ke while not sini. Serupa dengan yang valid tip. While not ini digunakan untuk memvalidasi datanya, ngulang-ulang terus sampai data yang dimasukkan true. Ya, sampai valid tip ini true gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Video kita telah selesai. Bertemu kembali lagi di video-video selanjutnya.